Pernah gak ngerasa kalau setiap film dari Christopher Nolan itu selalu terasa beda? Film-film buatannya bukan cuma ditonton, tapi juga jadi bahan diskusi. Bahkan, tiap kali kita selesai nonton filmnya selalu ada rasa penasaran yang menghantui. Salah satu film favorit gue adalah Inception. Film ini bikin gue kepikiran berhari-hari sampai gue cari bahasannya di YouTube, nyari di forum kayak Reddit, sampai debat sama orang cuma gara-gara ngelihat gasing di ending film. Dan bukan cuma Inception, film lain dari Christopher Nolan juga punya efek yang sama, padahal genre-nya beda-beda. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa film dari Christopher Nolan terasa spesial, dan kenapa dia disebut salah satu sutradara terbaik sepanjang masa. Gue yakin yang mampir ke sini pasti udah pernah nonton film dari Om yang satu ini. Tapi mungkin masih ada yang belum tahu siapa Christopher Nolan. Chris Nolan is a visionary filmmaker. He's somebody that comes up with very complex narratives. He's really is a genius. Dia adalah salah satu sutradara yang paling terkemuka abad ini. Dia dikenal dengan filmnya yang selalu punya storytelling kompleks, selalu dapat banyak penghargaan, filmnya juga selalu laris dan jadi sorotan. Sampai-sampai nama Christopher Nolan sekarang tuh udah kayak jadi standar atau jaminan sebuah film akan bagus kalau dia yang bikin gitu. Dan ini dibuktikan dengan terjual habisnya tiket film The Odyssey di beberapa bioskop di Amerika. Padahal filmnya baru akan tayang tahun depan. Popularitas Nolan juga terus melejit beberapa tahun terakhir karena di saat para pembuat film di dunia bikin film dari aset intelektual yang udah populer, mereka bikin live action dan bergantung dengan nama besar dari franchise untuk menarik perhatian calon penonton. Di sisi lain, Christopher Nolan justru berhasil memuaskan penontonnya dengan membuat film-film original. Film yang punya storytelling kompleks, visual yang memukau, dan musik yang selalu bisa masuk ke hati. Jadinya 3 aspek dasar dari sebuah film itu selalu dia penuhi gitu. Dan itulah alasan kenapa film dia selalu sukses. Tapi yang namanya kesuksesan ya pastinya nggak sesimpel itu. Karena kalau emang sukses itu simple, semua orang bisa melakukan hal yang sama. Dan mungkin salah satu alasan kenapa Nolan cukup berbeda dari sutradara dan penulis cerita yang lain adalah karena dia gak pernah masuk sekolah film. I didn't go to film school. Dia pelajari semuanya sendiri, jadinya gak ada batasan antara apa yang mungkin dan tidak mungkin menurut orang lain gitu. Jadi dia bebas mengekspresikan semua keinginan dia di film yang dia buat gitu. Jadinya dia lebih fleksibel, gak ngikutin standar orang. Nolan itu selalu pengen bikin film yang terasa natural. Jadinya dia sering melibatkan orang-orang ahli dalam pembuatan cerita filmnya. Semuanya direncanakan dengan matang, bahkan dia gambar sendiri skemanya dengan teliti, demi mendapatkan film yang ceritanya kompleks, tapi tetap terasa natural. Belum lagi di filmnya ada banyak sekali motif dan simbol-simbol yang selalu diulang menjadi sebuah pola. Tapi dari semua ciri khas Om Nolan ini, yang paling kelihatan dan selalu ada di film-film dia adalah waktu. Christopher Nolan ini punya obsesi dengan waktu, kayak alur mundur di film Memento, konsep waktu di mimpi dalam mimpi dari film Inception. Bahkan di film Interstellar, waktu bukan sebuah alat narasi tapi jadi topik utama di film. Di situ ada konsep relativitas waktu, karakternya juga berinteraksi dengan momen berbeda dalam satu waktu. Terus di film Tenet ada konsep waktu dalam entropi benda gitu. Jadinya itu memperkenalkan kita sama konsep time travel yang beda. Bahkan di film Dunkirk sekalipun, film dengan genre sejarah perang, di situ dibagi jadi 3 timeline dan waktu digunakan sebagai perspektif. Jadinya orang-orang mulai kenal sama ciri khasnya ini karena memang kelihatan jelas. Dan yang bikin Om Nolan ini makin dikenal adalah pendekatan filmnya yang selalu menggunakan waktu sebagai instrumen penyampaian cerita yang disusun seperti puzzle. Jadi dari awal sampai pertengahan film biasanya kita dibikin kebingungan sama informasi yang gak jelas. Karena biasanya di bagian awal film itu ada beberapa potongan cerita dari bagian akhir film. Nah, setelah kita nonton dari pertengahan sampai ke akhir film, biasanya informasi yang kita dapatkan mulai semakin banyak dan membentuk pemahaman kita gitu. Jadinya informasi itu seolah-olah mulai tersusun rapi di kepala kita seperti sebuah puzzle. Dan inilah yang bikin efek
Karena kita yang awalnya dibuat kebingungan, terus diberi pencerahan seiring berjalannya waktu, jadinya dari potongan puzzle yang berantakan perlahan-lahan mulai menjadi sebuah karya yang tergambar indah di benak kita. Dan selama dalam proses pemahaman cerita ini kita dibikin ngerasa pinter. Dan kita suka itu. Film dari Christopher Nolan selalu terasa besar dan berat. Perasaan ini didapat karena ada cerita yang kompleks dipadukan dengan penggunaan visual skala besar. Nolan itu sering menunjukkan lokasi dengan skala yang besar untuk memberitahu kita lokasi geologis di mana cerita ini berlangsung. Jadinya ini bikin kita merasakan situasi seperti dari lokasi asli gitu. Karena tujuan Nolan adalah bikin film dengan high-end realism. Film yang terlihat nyata. Jadinya banyak adegan yang syutingnya emang di lokasi nyata tanpa bantuan green screen. Tapi nyata aja nggak cukup. Untuk bikin efek dramatis harus ada unsur nyata yang dibesar-besarkan. Brand Doyle, back to the Ranger now. Menurut Nolan, kalau syuting di lokasi asli atau dengan sedikit penggunaan green screen, itu akan ngebantu para aktor supaya aktingnya itu lebih natural dan membuat film itu lebih bertahan lama gitu, karena filmnya terlihat lebih nyata. Beda dengan CGI yang kualitasnya belum tentu bagus, dan sekarang tuh makin banyak juga orang yang bisa membedakan mana CGI dan mana yang asli gitu. Jadinya tingkat realismenya tuh terus menurun setiap tahun. Dan Om Nolan juga sering memasukkan kesalahan yang tidak disengaja di filmnya supaya terlihat lebih natural. Jadinya seperti di dunia nyata gitu, ada banyak kesalahan yang tidak terduga lah. Dan Nolan juga udah sangat dikenal dengan penggunaan praktikal efeknya. Kayak beli pesawat Boeing 747 cuma untuk diledakkan, atau dia meledakkan rumah sakit di film Dark Knight, sampai ruangan berputar di Inception. Terus blocking kamera nih. Om Nolan ini agak beda dari sutradara yang lain. Karena biasanya sutradara yang lain itu pakai blocking kamera untuk menunjukkan emosi atau menyampaikan pesan. Tapi Om Nolan justru menggunakan blocking kamera itu sesimpel dengan tujuan untuk melanjutkan cerita secepatnya dengan fase yang masih bisa diikuti. Contoh sederhananya gini deh. Di film Dark Knight, kamera tuh cuma ngikutin Batman yang lagi berantem sebagai bagian dari cerita. Tapi di film Batman dari Matt Reeves, ada blocking kamera dari berbagai angle dan ini tuh dia pakai untuk menunjukkan kemarahan Batman. Saat kita menilai dan menganalisa sebuah karya, entah itu lukisan, patung, atau bahkan film, kita harus asumsikan semua aspek yang ada dalam karya tersebut merupakan keputusan yang sudah diperhitungkan dan sengaja dibuat seperti itu. Kenapa gue ngomong gini? Karena ada banyak orang yang bilang kalau film dari Christopher Nolan ini sebenarnya banyak kekurangan di ceritanya tapi ditutupi sama musik. Jadinya banyak orang yang nangis bukan karena cerita tapi karena ada musik dari Hans Zimmer katanya. Contohnya di film Interstellar gitu, saat si Cooper ketemu lagi sama si Murph yang udah tua, ini kan seharusnya jadi sebuah momen puncak emosional. Tapi di situ cuma ada sedikit dialog yang bisa dibilang kurang memuaskan, kurang emosional, sebuah reuni yang kurang menyentuh. Jadi orang di situ tuh nangis karena musiknya, bukan karena ceritanya. Dan orang-orang menilai ini sebagai sebuah kekurangan. Dan pernyataan itu benar, tapi baru setengahnya. Jadi orang nangis dengan musik itu benar. Tapi apakah itu sebuah kekurangan? Well, Nolan sendiri bilang dia nggak setuju kalau perasaan itu cuma bisa disampaikan lewat dialog. Dia ingin pakai musik itu sebagai instrumen untuk menyampaikan perasaan juga gitu loh. Jadinya di sini walaupun dialognya sedikit dan kurang memuaskan, tapi itu kan berhasil bikin orang nangis. Berarti perasaan karakter dan ceritanya ini berhasil disampaikan bukan lewat dialog, tapi lewat musik. Karena terkadang musik bisa menyampaikan perasaan yang tidak bisa diungkapkan gitu. Kayak dengar musik dari luar negeri yang kita nggak ngerti bahasanya sama sekali, tapi perasaannya masih bisa tersampaikan.
Jadi menurut gue ini bukan sebuah kekurangan tapi sebuah keputusan intensional. Jadinya memang dibuat seperti itu. Musik di sini digunakan untuk menyampaikan perasaan dan jadi alat storytelling gitu. Kalau blocking kamera aja bisa dijadikan sarana penyampaian pesan dan emosi. Kenapa ketika musik melakukan hal yang sama justru disebut sebuah kekurangan? Jadinya kayak motor dong, standar ganda. Tapi menurut lu sendiri gimana? Coba komen. Atau ada Nolan haters di sini? Silahkan debat di komentar. Dan tolong sekalian klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Tapi gimana pun banyak orang yang udah mengenal Nolan sebagai jagonya memadukan cerita dengan musik, kayak suara trompet di Inception. Ini tuh udah di spam, udah di copy sama banyak banget film. Bahkan setiap trailer film selalu menggunakan suara ini. Oh, ini bagaimana? Bendera! Dan ini adalah bukti kalau dampak dari Christopher Nolan di dunia film ini tidak bisa dibantahkan. Gak cuma dari penggunaan musik, tapi penggunaan practical effect yang sekarang jadi bahan marketing untuk film-film dengan budget besar. Semua film bagus ini, semua penghargaan sampai dampaknya ke dunia film ini datang dari seorang anak yang awalnya terinspirasi oleh film buatan Stanley Kubrick, yang akhirnya membuat dia memutuskan untuk menjadi sutradara dan mulai membuat film pertamanya di umur 7 tahun. Nolan tidak pernah belajar di sekolah film, tapi dia berhasil menjadi salah satu orang yang paling dihormati di dunia film.